Mikrofonnya Bang. Sebetulnya kita prihatin lah ya dengan fenomena hari ini. Saya ini selalu punya semangat mendukung kepemimpinan kaum muda. Karena kita lihat puluhan tahun para politisi tua yang korup ini selalu membatasi kepemimpinan kaum muda. Kita sudah muak dengan itu, apalagi dengan narasi-narasi yang orkestrasinya seakan-akan ada bangunan politik dinasti. Politik dinasti yang mana? Tunjukkan ke saya hari ini. Semua hari ini dengan sistem yang sangat demokratik hari ini, siapapun para kandidat yang ingin menyalonkan di eksekutif melalui pemilihan langsung. Bukan penunjukan langsung. Ingat bahwa siapapun hari ini yang ingin memimpin eksekutif melalui mekanisme yang sangat demokratik. Nah, saya melihat Mahkamah Konstitusi yang kemarin bersidang seharusnya berani aja putuskan umur 35 tahun tapi berlakunya nanti biar tidak terjadi polemik. Lantas kemudian kenapa orang alergi dengan wacana-wacana yang hari timbul di masyarakat? Jujur, kasihan anak-anak muda. Ingat, Republik ini lahir dan besar karena kepemimpinan kaum muda. 1928, kemudian ada 1998. Kemudian hari ini mau dibatasi kepemimpinan kaum muda. Kita lawan. Kita lawan. Kita tidak akan pernah membiarkan politisi tua membelenggu dan membatasi kepemimpinan kaum muda. Dan saya yakin 2024 nanti anak muda harus berani memimpin di eksekutif. Oke, dan Pak Prabowo membangun jembatan emas, memberi ruang kepemimpinan kaum muda untuk memimpin pasca Pak Prabowo. Pilih Pak Prabowo. Oke, Bang, tapi ini yang harus di-highlight belum kampanye, Bang, belum masuk ke kampanye. Ya, apa-apa. Tapi gini, Bang, yang harus di-highlight adalah di sini keputusan dari MK kemarin adalah memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin, bukan untuk dinasti ya, Bang. Ya, Bang sepakat dengan itu, ya, Bang? Makanya dinastinya, definisinya dinasti itu apa? Jelas dulu, jangan sampai bias. Ini kadang-kadang kan kita gampang sekali melontarkan pernyataan-pernyataan tanpa menjelaskan definisinya. Itu menjadi problem, terorkestrasi di mana-mana, bikin spanduk, bikin apa. Itu teman saya semua saya tanya, lu paham gak tentang politik dinasti? Kenapa kalian biarkan puluhan tahun di partai politik yang sudah melakukan praktek dinasti itu sendiri? Kenapa ketika Pak Jokowi kalian serang? Ini maksudnya partai mana nih, Bang? Ya tahulah, saya gak mau ngomong partainya. Tapi yang jelas partai itu partai korup dan feodal. Udah. Waduh, gak main-main ini tudingan ya, Bang ya. Itu. Ini kayaknya harus dijawab. Feodal dan korup. Wah, ini gak main-main, Bang. Ini kayaknya harus dijawab sama Bang Ruhut. Saya gak pernah bermain-main dalam hal ini. Kayaknya harus dijawab sama Bang Ruhut. Silakan Bang Ruhut. Aku tersenyum aja melihat komentar dari sahabat saya yang pertama. Saya senang sekali. Dari adik saya, aku makin sur, kan gitu. Apa yang bikin sur, Bang? Pertanyaan pembawa acara itu membuat aku semakin sur lagi. Waduh, ini harus dikasih tahu kenapa, Ya, kenapa? Alasannya. Memang PDI Perjuangan kader-kadernya hebat-hebat. Kader muda Gibran jadi rebutan semua orang. Itu kader kami loh, PDI Perjuangan. Pak Joko Widodo sukses 2 periode. Hebat kan? Ya, banyak hasil yang beliau lakukan. Tapi kedua kader kami ini masih tetap tegak lurus kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Profesor Dr. Haja. Ya. Jadi yang rame-rame ini saya sebagai kader Ibu Mega, kami PDI Perjuangan selalu diingatkan. Ini tahun politik. Kita mau pesta demokrasi. Pemilihan presiden dan legislatif. Biarlah hiruk pikuk di luar itu. Tapi kader-kaderku turun ke bawah, turun ke akar rumput. Sebagai seorang marhaen kalian rebut menangkan hati rakyat. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang boleh ngomong apa. Kami hanya memohon kepada Tuhan kemenangan hat-trick. Insya Allah akan terjadi. Oke, baik. Tapi gini, oke lah, optimis itu boleh Bang ya. Tapi bagaimana suara di PDI sendiri Ya, menanggapi gimana soal Mbak putusan bilang MK? optimis boleh. Gimana Iya, nggak optimis? Baru kami partai yang menang berturut-turut 2 kali. Sekarang target kami 3 kali, jadi bukan optimis.
Itu doa kami. Semoga didukung seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengan putusan MK masih optimis nggak? Oh, tetap optimis. Hormati itu putusan MK loh. Suara di dalam PDI sendiri bagaimana menanggapi soal putusan MK kemarin, Bang Ruhut? Kami tenang-tenang aja. Lihat kemarin waktu deklarasi Projo. Keren nggak Pak Joko Widodo? Orang mau bilang apa, dia tetap kader kami. Tetap tegak lurus. Dia katakan apa? Tapi ngomong-ngomong gini, oke Gibran merupakan kader dari PDIP. Kabarnya Gibran dan Ibu Mega akan bertemukah hari ini? Saya mau konfirmasi itu dulu. Hari ini atau besok? Kira-kira apa yang akan dibincangkan? Karena Mbak mula-mula bilang tadi hari ini. Hari ini belum ada dong, ini udah malam. Jadi insya Allah besok. Nah, apakah itu akan membahas soal apa? Apakah akan tegak lurus tetap di PDIP atau jangan-jangan akan pindah ke yang lain? Oh, Ibu Mega itu jujur saja kami semua mau presiden kadernya, mau gubernur, ya, mau kami semuanya. Kalau dari Ibu Mega ngomong, memang kami sangat patuh, loyal kepada beliau. Itu. Tapi gini, oke kita penasaran juga besok akan bertemu begitu ya. Terus besok gosip-gosipnya nih di luar kan gosip itu harus dikonfirmasi ya Bang ya, biar nggak jadi gibah ya Bang ya. Nah, ada katanya besok akan ada kejutan. Prabowo akan bersanding dengan, maksud saya Ganjar akan bersanding dengan siapa? Jujur aja kalau kami ya mengenai Ganjar dengan siapa, kami menunggu Ibu Mega dan kawan-kawan koalisi. Inisialnya M benar. Hah? Inisialnya M benar. Kami jujur saja, kami semua, Pak Joko Widodo saja tegas mengatakan, ojo grasak rusuk, ojo ke susu. Jangan buru-buru. Kami tunggu aja apa yang dikatakan oleh pimpinan-pimpinan ketua umum partai itu. Kami nggak mau mendahului. Oke. Jadi Mbak mau ngomong apa, kita tunggu. Sabar duduk di boncengan. Aduh. Bang, nanti tapi gini Bang, belum terjawab. Saya tuh masih pengen tahu sebetulnya sikap dari PDIP atas putusan mahkamah itu apa sih? Iya, udah terjadi kita mau bilang apa lagi, hormati. Kecewa. Kita negara hukum. Oke, negara hukum hormat tapi kecewa. Saya selalu mengatakan orang bilang, panas ya bang? Enggak, tapi kami diajarkan, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kan itu aja. Intinya gitu, hati panas, kepala dingin. Nanti kita akan dengar dari suara Bang Riza ya. Usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi.